Renegade Immortal Babe 2, Abadi. Saat kereta cepat itu melaju di sepanjang jalan, tubuh Wang Lin terombang-ambing di tanah yang tidak rata. Di tangannya ada bungkusan yang berisi semua harapan orang tuanya. Dia meninggalkan desa tempat tinggalnya selama 15 tahun. Perjalanan itu tidak akan singkat. Wang Lin berbaring dan tertidur di kereta. Tanpa tahu berapa lama waktu telah berlalu, dia didorong dengan lembut. Dia membuka matanya dan mendongak untuk melihat paman keempat, yang menatapnya sambil tersenyum dan bertanya, "Taiju, bagaimana perasaanmu meninggalkan rumah untuk pertama kalinya?" Wang Lin menyadari kereta itu telah berhenti dan tersenyum. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Hanya sedikit cemas karena aku tidak tahu apakah aku akan dipilih oleh para dewa atau tidak. Paman keempat tertawa dan menepuk bahu Taiju sambil berkata, "Baiklah, jangan terlalu dipikirkan. Ini rumah paman. Kamu istirahat dulu, lalu aku akan mengantarmu ke rumah keluarga besok pagi." Ketika dia turun dari kereta, Wang Lin sudah berada di depan sebuah rumah beratap genteng. Dia kemudian mengikuti paman keempat ke sebuah kamar. Wang Lin duduk di tempat tidur, tidak bisa tidur. Hal-hal yang dikatakan orang tuanya, desanya, dan kerabatnya terlintas di benaknya. Dia menulis dalam hatinya, pikiran untuk menjadi murid seorang abadi menjadi lebih berat di benaknya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, matahari berangsur-angsur terbit. Wang Lin tidak banyak beristirahat sepanjang malam, tetapi dia masih penuh energi. Dengan sedikit rasa takut, dia mengikuti paman keempat ke rumah utama keluarga Wang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat rumah sebesar ini, membuatnya tercengang. Paman keempat berkata sambil berjalan, "Taiju, kamu harus membuat ayahmu bangga. Jangan biarkan kerabat mengejapmu." Pikiran Wang Lin menjadi lebih tegang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Tak lama kemudian, paman keempat membawanya ke tengah halaman. Kakak tertua ayah Taiju berdiri di sana. Ketika melihat Taiju, dia mengangguk dan berkata, "Taiju, saat sang dewa datang, jangan panik. Ikuti saja kakakmu Wang Ju. Lakukan apapun yang dia lakukan." Nada bicara lelaki tua itu sangat kasar pada beberapa kata terakhirnya. Wang Lin tetap diam. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa di samping Wang Ju ada seorang pemuda lain. Kulit pemuda itu agak gelap, tubuhnya sangat besar, dan matanya menunjukkan sedikit kecerdasan. Ada tonjolan di bajunya, seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Dia menatap Taiju dan mengernyit, lalu berlari mendekat dan berkata, "Jati, kamu putra paman kedua. Namaku Wang Hao." Wang Lin terkekeh dan mengangguk. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin mengabaikannya, dia menjadi sangat kesal dan hendak memarahinya. Tepat pada saat ini, awan di langit tiba-tiba terbelah. Kemudian pedang cahaya tiba-tiba turun seperti kilat. Setelah cahaya itu menghilang, berdirilah seorang pemuda berpakaian putih yang matanya cerah dan tajam, memancarkan semangat yang elegan. Tatapan matanya yang dingin menyapu ketiga pemuda itu, terutama pada pemuda dengan tonjolan di bajunya. Dia bertanya dengan dingin, apakah ketiga orang ini yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Ini adalah makhluk abadi. Di bawah tatapannya, Wang Lin mulai merasa dingin. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya memucat saat menatap makhluk abadi itu. Pemuda berkulit gelap itu, saat melihat makhluk abadi, meletakkan tangannya di dekat saku celananya, menunjukkan sikap hormat. Matanya menunjukkan ekspresi fanatik. Hanya Wang Ju yang dengan santai menatap orang lain dan mendengus. Ayah Wang Ju dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Abadi, ketiga orang ini adalah rekomendasi dari keluarga Wang." Pemuda itu mengangguk lalu berkata dengan tidak sabar, "Siapa Wang Ju?" Wajah lelaki tua itu menunjukkan sedikit kebahagiaan. Lalu dia cepat-cepat menarik Wang Ju. "Abadi, ini putraku, Wang Ju." Pemuda abadi itu menatap Wang Zhou dengan tajam. Kemudian wajahnya berseri-seri dan dia mengangguk. Wang Zhou memang berbakat. Tidak heran paman bela diri menyukainya. Wang Zhou dengan bangga menatap Wang Lin dan pemuda yang tampak cerdas itu dan berkata dengan bangga, "Ini wajar saja. Untuk menjadi abadi, seseorang harus memiliki jiwa yang kuat." Pemuda itu mengernyit, tetapi dengan cepat kerutan itu menghilang. Dia tersenyum tipis ke arah Wang Zhou.
melambaikan lengan bajunya, dan membawa ketiga pemuda itu ke pelangi dan menghilang. Paman keempat menatap ke langit dan bergumam, "Taiju, kamu harus terpilih." Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan angin yang menerpa wajahnya membuatnya kesakitan. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa dia berada di bawah lengan pemuda itu, dan mereka terbang cepat di langit. Desa itu berubah menjadi titik-titik hitam kecil saat mereka terbang cepat ke depan. Setelah beberapa saat, angin menyebabkan matanya berair dan memerah. "Kecuali kalian bertiga ingin menjadi buta, tutuplah mata kalian," kata pemuda itu dengan dingin. Hati Wang Lin menegang, dan dia segera menutup matanya, takut untuk terus melihat. Setelah beberapa saat, Wang Lin dapat merasakan bahwa pemuda itu kehabisan napas dan kecepatannya mulai menurun. Kemudian, dalam sekejap, pemuda itu dengan cepat turun. Sesaat sebelum mendarat, pemuda itu mengendurkan lengannya dan ketiga pemuda itu jatuh ke tanah. Paman keempat menatap ke langit dan bergumam, "Taiju, kamu harus terpilih." Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan angin yang menerpa wajahnya membuatnya kesakitan. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa dia berada di bawah lengan pemuda itu, dan mereka terbang cepat di langit. Desa itu berubah menjadi titik-titik hitam kecil saat mereka terbang cepat ke depan. Setelah beberapa saat, angin menyebabkan matanya berair dan memerah. "Kecuali kalian bertiga ingin menjadi buta, tutuplah mata kalian," kata pemuda itu dengan dingin. Hati Wang Lin menegang, dan dia segera menutup matanya, takut untuk terus melihat. Setelah beberapa saat, Wang Lin dapat merasakan bahwa pemuda itu kehabisan napas dan kecepatannya mulai menurun. Kemudian, dalam sekejap, pemuda itu dengan cepat turun. Sesaat sebelum mendarat, pemuda itu mengendurkan lengannya dan ketiga pemuda itu jatuh ke tanah. Untungnya, jatuhnya tidak terlalu keras. Jadi mereka bertiga segera bangun. Di depan Wang Lin, ada pemandangan seperti surga, dengan gunung, bunga, dan sungai. Pemandangan yang benar-benar indah. Tepat di depan berdiri sebuah gunung yang menjulang tinggi. Puncaknya tertutup awan yang menyembunyikan penampilan aslinya. Gema teriakan binatang buas dapat terdengar. Ada jalan setapak yang berkelok-kelok menuruni gunung. Seperti lukisan, membangkitkan perasaan akan dunia yang berbeda. Jauh di kejauhan, ada sebuah olah di puncak gunung. Meskipun tertutup awan, cahayanya yang terang membuat orang ingin menyembahnya. Di sebelah pendopo tersebut terdapat jembatan berwarna perak berbentuk bulan sabit yang menghubungkan puncak tersebut dengan puncak gunung lainnya. Dengan keindahan alam ini, tempat ini benar-benar layak menjadi lokasi sekte Han Yue. Sekte Han Yue adalah salah satu dari sedikit sekte kultivasi di negara Zhao 500 tahun yang lalu. Sekte ini adalah kekuatan utama sekte kultivasi di negara Zhao dan memiliki beberapa monster tua, Nation Soul. Namun, seiring berjalannya waktu, sekte ini telah menyusut ke ukurannya saat ini dan hanya mampu bertahan di dunia kultivasi. Akan tetapi, bagi manusia biasa di dekat sekte Heng Yue, sosok itu masih sulit dipahami. Adik Xiang, apakah ini tiga kandidat yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Seorang pria paruh baya berpakaian hitam dengan sikap abadi melayang turun dari puncak gunung. Pemuda itu menunjukkan wajah penuh rasa hormat dan berkata, "Kakak ketiga, ini adalah tiga pemuda yang direkomendasikan keluarga Wang." Tatapan pria paruh baya itu menyapu mereka. Beberapa kali fokus pada Wang Shou sambil tersenyum. Dia berkata, "Aku tahu kamu akan segera mencapai terobosan. Aku akan menangani ujiannya. Kamu pergilah berkultivasi." Pemuda itu setuju, lalu jasadnya bergerak menuju gunung dan lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Wang Lin menatap pemandangan di hadapannya dengan penuh kegembiraan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang menarik pakaiannya dan berbalik. Itu adalah Wang Hao dengan mata penuh kegembiraan. Dia berkata, "Disinilah para dewa hidup. Sialan, apapun yang terjadi, aku, Wang Hao, harus dipilih." Setelah berkata demikian, dia menyentuh benda menonjol yang tersembunyi di balik bajunya.